Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidan Nurhalimah, NIM 180201443, Prodi Fire and Safety C. Kepada dosen yang saya hormati, kepada kakak asdos yang saya hormati, perkenankan saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tahapan dalam proses eksplorasi migas. Kegiatan eksplorasi yang dimaksud untuk menemukan cadangan migas, sedangkan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batu di bagian bawah. Dari hasil studi ini dapat diketahui lebih lanjut dengan menggunakan studi geofisika. Yang kedua, studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun, tergantung dari luasan area yang dituju. Yang ketiga ada survei seismik. Metode seismik, suatu metode dalam ilmu geofisika yang dipergunakan untuk mendeteksi struktur bawah permukaan. Metode ini merupakan metode yang paling canggih untuk dapat merekam data geologi bawah permukaan yang kemampuannya dapat melampaui geologi permukaan. Yang keempat, pengeboran eksplorasi. Mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Risiko terburuk dari kegiatan eksplorasi adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Pertanyaan yang kedua ada jelaskan tahapan yang dilakukan dalam proses operasi pemboran. Drilling and well construction, proses ini disebut juga proses pengeboran minyak. Biasanya pakai rig, tempat untuk mensupport proses pengeboran dan sebagainya. Simpelnya, kita membuat lubang di tempat yang diidentifikasi, ada kemungkinan sumber minyak atau gas yang di tempat tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam proses operasi pemboran, yang pertama, pemboran eksplorasi. Pemboran eksplorasi adalah pemboran sumur-sumur yang dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hidrokarbon, serta untuk mendapatkan data-data bawah permukaan sebanyak mungkin. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pembuatan rencana pemboran, yang kedua, persiapan pemboran, yang ketiga, pemboran eksplorasi sekaligus mengumpulkan data-data formasi melalui coring dan pemeriksaan cutting. Yang keempat, tes produksi dengan drill stem test dan survei lubang bor dengan logging. Yang kedua, pemboran deliniasi. Pemboran deliniasi adalah pemboran sumur-sumur yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran migas pada lapisan penghasilnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pemboran deliniasi biasanya 3 atau 4 buah sumur, masing-masing di sebelah utara, selatan, timur, barat dari antiklinnya. Yang kedua ada analisa data. Yang ketiga ada perhitungan perkiraan besarnya cadangan dengan metode velometrik. Yang keempat ada perencanaan jumlah dan letak sumur pengembangan yang harus dibor untuk mengeksploitasi lapisan tersebut. Yang ketiga ada pemboran pengembangan. Pemboran pengembangan adalah pemboran sumur yang akan difungsikan sebagai sumur-sumur produksi.
Pada awal pengembangan jarak atau spasi sumur masih lebar yang selanjutnya diperkecil sesuai kemampuan pengurasannya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada perencanaan dan persiapan pemboran, yang kedua pemboran sumur-sumur pengembangan, yang ketiga penyelesaian sumur-sumur pengembangan, yang keempat perencanaan dan persiapan pemasangan fasilitas produksi, yang kelima kegiatan memproduksikan dan transportasi. Tahapan yang keempat ada pemboran sumur-sumur sisipan. Pemboran sumur sisipan atau infill well adalah pemboran sumur-sumur yang letaknya di antara sumur-sumur yang telah ada dengan tujuan untuk mengambil hidrokarbon dari area yang tidak terampil oleh sumur-sumur yang sebelumnya telah ada. Fungsi sumur-sumur sisipan ini adalah sebagai proyek percepatan pengurasan reservoir. Selanjutnya ada contoh gambar dari instalasi sumur alam. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, jelaskan yang dilakukan dalam penyelesaian sumur. Cara penyelesaian sumur, pengaruh peralatan pada pekerjaan penyelesaian sumur atau well completion ditentukan berdasarkan yang pertama, tekanan, temperatur, dan sifat fluida reservoir. Yang kedua, jenis batuan reservoir. Yang ketiga, laju produksi. Yang keempat, jenis fluida satu fasa atau lebih. Yang kelima, banyak lapisan yang diproduksikan. Yang terakhir, rencana kompresi. Hal-hal yang atas menentukan pemilihan peralatan yang akan digunakan sehingga menentukan jenis pekerjaan kompresi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tahapan yang dilakukan dalam salah satu kegiatan workover well service. Yang pertama ada problem reservoir, debit produksi yang terbatas. Yang pertama, rendahnya tekanan reservoir. Yang kedua, kerusakan formasi. Yang ketiga, rendahnya permeabilitas. Yang keempat, ukuran peralatan yang tidak benar. Yang kelima, kurangnya pengangkatan buatan. Yang keenam, minyak sangat kental. Dan yang ketujuh, hambatan lubang sumur. Selanjutnya ada problem pembentukan air, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, coning atau fingering. Yang kedua, casing bocor. Yang ketiga, kontak antar formasi. Selanjutnya ada problem pembentukan gas. Problem pembentukan gas dibagi menjadi dua. Yang pertama, gas yang terlarut dalam minyak. Yang kedua, jeleknya penyemanan. Dan selanjutnya ada problem mekanikal. Problem mekanikal dibagi menjadi empat. Yang pertama, kegagalan penyemanan utama. Yang kedua, kebocoran casing. Yang ketiga, komunikasi di dalam lubang sumur. Yang keempat, kesalahan peralatan. Selanjutnya ada tipe-tipe kerja ulang sumur. Yang pertama, rekompresi ke zona lain. Yang kedua, rekompresi pada zona yang sama, tetapi interval perforasi berbeda. Yang ketiga, memperbaiki kegagalan penyemanan casing. Selanjutnya ada gambaran dari kegagalan penyemanan utama. Selanjutnya ada pertanyaan jenis-jenis peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahapan produksi migas. Yang ini ada gambar dari tahapan produksi migas. Ada sistem pengangkatan crown block, sistem pengangkatan drilling line, sistem pengangkatan traveling block, sistem pengangkatan hook, sistem pemutaran. Yang ini sistem pemutaran. Selanjutnya ada sistem pemutaran Kelly.
Selanjutnya ada sistem pemutaran rotary hose. Selanjutnya yang ini ada sistem sirkulasi Stanfield. Yang ini sistem pengangkatan substruktur. Selanjutnya ada sistem sirkulasi bit. Dan yang ini sistem pemutaran rotating table. Yang ini sistem pengangkatan drawwork. Selanjutnya ada sistem tenaga primer mover. Ada sistem sirkulasi Sal-Secker. Dan yang terakhir ada sistem sirkulasi Mudfit. Pada setiap oil production well yang siap untuk memproduksikan, diharapkan fluida akan mengalir ke permukaan dengan menggunakan tekanan atau tekanan reservoir yang tersedia secara alami. Biasanya proses ini akan berlangsung sampai pada satu titik di mana tenaga yang tersedia akan berkurang, sehingga kemampuan untuk mengangkat fluida ke permukaan akan berkurang atau berhenti sama sekali, supaya fluida yang masih ada di dalam sumur dapat mengalir lagi ke permukaan. Maka diperlukan tenaga pengganti yang lazim disebut artificial lift. Artificial lift yaitu sebuah mekanisme untuk mengangkat hidrokarbon, umumnya minyak bumi, dari dalam sumur ke atas permukaan. Hal ini biasanya dikarenakan tekanan reservoirnya tidak cukup mampu tinggi untuk mendorong minyak sampai ke atas permukaan maupun tidak ekonomis jika mengalir secara alami. Artificial lift dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fasilitas di permukaan atau surface facilitas. Peralatan produksi permukaan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media pengangkut, pemisah, dan penimbun. Yang kedua ada dalam sumur atau downhole facilities. Peralatan di bawah tanah terdiri dari rangkaian pipa produksi, penyengat, dan peralatan pengontrol aliran. Selanjutnya ada jenis artificial lift. Umumnya, artificial lift terdiri dari 3 macam yang digolongkan menurut jenis peralatannya. Yang pertama ada electric submersible pump. Jenis ini menggunakan pompa sentrifugal bertingkat yang digerakkan oleh motor listrik dan dipasang jauh di dalam sumur. Ciri-ciri electric submersible pump yaitu yang pertama diameter kecil sesuai dengan lubang sumur yang terbatas, yang kedua panjang untuk mengimbangi diameter yang kecil untuk menghasilkan daya angkat yang mencukupi, yang ketiga ada jumlah stek sangat mudah diatur, pompa dan motor bisa ditanden untuk menghasilkan daya angkat hidrolika untuk mengatasi kedalaman sumur dan tekanan pipa alir produksi. Selanjutnya ada gas lifting. Salah satu bentuk sistem pengangkatan buatan yang lazim digunakan untuk memproduksikan fluida dari sumur-sumur minyak bumi. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi
aerasi yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dalam tabing. Selanjutnya ada sucker pumping. Sucker pumping menggunakan pompa elektrikal mekanikal yang dipasang di permukaan, menggunakan prinsip katup searah atau CHPLP. Pompa ini akan mengangkat fluida formasi ke permukaan karena pergerakannya naik turun seperti mengangguk. Pompa ini dikenal juga dengan julukan pompa angguk. Umumnya digunakan di dunia perminyakan karena relatif murah dan mudah pengoperasiannya. Selanjutnya ada pertanyaan, jelaskan tujuan utama dari suatu pengajian sumur hidrokarbon atau yang telah dikenal luas sebutannya well testing. Adapun data yang akan didapat dari pengujian ini seperti permeabilitas fluida, tekanan reservoir, perbaikan formasi, atau kerusakan formasi batas reservoir, potensi, dan jenis fluida yang akan didapatkan di dalam sumur. Pada data uji sumur ini akan menganalisa kemungkinan ada kerusakan pada sumur. Dengan pengujian ini, agar kiranya dilakukan secara baik dan benar, agar mendapatkan data yang akurat dan tepat. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan selama 24 jam per sumurnya. Namun dikarenakan suatu hal dan banyaknya sumur yang akan dilakukan pengujian, maka biasanya dilaksanakan 4-8 jam. Dalam kegiatan untuk pengujian sumur umumnya untuk mengukur perubahan tekanan yang akan didapatkan hasil uji sangat penting seperti permeabilitas formasi, tekanan reservoir, hingga kerusakan atau perbaikan formasi di sekeliling lubang bor yang diujikan. Selanjutnya ada tahapan memproduksi migas dari reservoir hingga titik serah atau delivery kilang untuk diproses. Ini ada diagram alir produksi minyak, dan ini ada kegiatan usaha hulu migas. Yang terakhir, posisi kru begitu tugas dan tanggung jawabnya dalam satu unit pemboran. Jabatan dan tugas pekerja rig pemboran. Ini ada struktur dari jabatan drilling rig organisasi. Setiap pekerja yang ada di rig memiliki tugas masing-masing. Berikut ini di bidang serta tugas dari pekerja yang ada di rig. Yang pertama ada company man. Company man merupakan perwakilan dari perusahaan yang bertugas langsung di tempat operasi pemboran. Company man adalah orang yang memutuskan segala kebijakan perusahaan selama berlangsungnya operasi pemboran. Yang kedua ada tool pusher. Tool pusher adalah perwakilan yang ditujukan oleh kontraktor dalam melaksanakan kegiatan operasi pemboran. Yang ketiga ada driller. Pekerja yang melakukan operasi pemboran secara langsung melalui meja pengontrol dan peralatan penunjang yang berada di dekat drawwalk. Yang keempat ada drigman. Drigman membantu driller dengan cara mengatur pipa pemboran yang diletakkan pada bagian atas rig pemboran. Yang kelima ada rotating helper. Rotating helper adalah pekerja yang bertugas dalam menangani peralatan pemboran baik yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang pemboran. Yang keenam ada motorman. Motorman
adalah orang yang bertanggung jawab dan bertugas menangani primover agar kebutuhan daya yang digunakan di seluruh unit pemboran dapat terpenuhi. Yang ketujuh ada rig mechanic. Jika atau tanpa terjadi kerusakan, maka rig mechanic akan memeriksa, pemelihara, dan perbaikan peralatan mekanik pada rig. Yang kedelapan ada rig elektrisian, bertanggung jawab dalam pemeriksaan, pemeliharaan pada generator listrik, serta pendistribusian agar dapat selalu menunjang operasi pemboran yang sedang berlangsung. Yang kesembilan, mood engineer. Mood engineer adalah orang yang menentukan dan memeriksa sifat dan jenis fluida pemboran yang sesuai dengan formasi sedang dibor. Yang ke-10 ada mood logger. Mood logger memiliki fungsi yang cukup penting sebagai tempat pengawasan dan pengumpulan data selama operasi pemboran berlangsung. Yang ke-11 ada casing and commissioning crew, bertugas merencanakan, mengoperasikan, dan memelihara sebagai peralatan yang digunakan selama operasi pemasangan casing maupun cementing. Yang ke-12 ada wellsite geologi. Wellsite geologi hampir sama seperti companyman. Wellsite geologi juga merupakan wakil dari perusahaan yang bertugas untuk mengawasi operasi pemboran agar sesuai dengan target yang direncanakan. 13. Offshore Installation Manager, bertanggung jawab atas semua operasi di rig dan orang yang menyetujui izin kerja atau PTW untuk bekerja dengan cara yang aman. Yang ke-14, Safety Officer. Safety Officer adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan para pekerja yang ada di rig. 15 ada MWD atau LWD, Engineer, orang yang berperan penting dalam menangani operasi measurement atau logging, wheel drilling, untuk menyediakan data deviasi, arahan, dan logging listrik saat pengeboran. Yang ke-16 ada Directional Driller, bertugas menangani pemboran direksional atau terarah dalam pemboran. 17 ada Coring. Coring adalah orang yang bertugas untuk menangani dan memeriksa coring. 18 ada Electric Logger, orang yang bertugas dalam menangani peralatan yang berfungsi untuk mengecek dan memeriksa formasi yang telah ditembus. 19 ada Casing Operation, bertugas dalam menangani pemasangan casing ke dalam sumur. 20 ada Cementer, orang yang bertugas dalam operasi penyemenan. Yang 21 ada Completion Engineer, bertugas dalam pemasangan tubing agar sesuai dengan kedalaman yang telah direncanakan. 22 ada Solid Control, bertugas dalam menangani peralatan yang digunakan dalam operasi pengontrol padatan atau solid control. 23 ada Medic. Medics merupakan petugas medis yang bertugas dalam menangani jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan perawat medis. Yang 24 ada Liaison Officer, bertanggung jawab atas legalitas kegiatan di rig. 25 ada Catering Crew, pekerjaan yang bertugas dalam memasok dan menyediakan makanan pada seluruh pekerja yang ada di rig. 26 ada Bar Crew, pekerja yang bertugas di tongkang. 27 Crane Operator, operator crane yang bertugas untuk mengoperasikan crane dalam mengangkat peralatan ke atas rig. 28 ada Pamen, bertugas dalam menangani dan merawat
pompa di pit. 29 ada roughneck, bertugas dalam menangani pipa dan operasi di lantai rig. 30 ada roustabot, pegangan rig pengeboran, orang yang menangani operasi di geladak atau lepas pantai atau tanah. 31 ada marine crew. Marine crew adalah pekerja yang ada di rig offshore yang bertanggung jawab atas kegiatan kelautan di rig. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.